Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya di channel Kisti Rahmat. Dalam channel ini kita membahas tentang pembelajaran siswa kelas 11 Madrasah Aliyah. Selamat datang kepada siswa-siswa. Insya Allah kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru mengharapkan kalian untuk berdoa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, materi kita kali ini, pada hari ini, pertemuan kedua untuk kelas 11, tentang melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Jadi materi kita kali ini tentang melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Nah, jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proposal itu sendiri, kita membahas tentang bagaimana sih cara untuk melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Ketika nanti saat kita mensodorkan sebuah proposal, pengajuan proposal kepada pihak tertentu, tentunya mereka akan bertanya tentang informasi apa yang ada dalam proposal kita yang dapat meyakinkan mereka bahwa proposal kita layak untuk diterima ataupun di ACC. Nah, dengarkan sampai dengan selesai ya, dan tolong juga dicatat. Melengkapi informasi dalam proposal secara lisan, artinya kita tidak bisa melihat proposal ataupun melihat contekan. Kita harus menyampaikan proposal itu, informasi dalam proposal itu secara lugas dan secara baik dan lengkap. Nah, yang pertama, untuk melengkapi informasi dalam proposal secara lisan, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Hal ini untuk meyakinkan bahwa proposal yang kita ajukan bernilai positif. Yang pertama, judul dari proposal yang kita ajukan. Kenapa judul dari proposal yang kita ajukan itu merupakan informasi? Karena dari judul orang tersebut sudah bisa mengetahui proposal apakah yang kita bawa kepada mereka. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui judul dari proposal yang kita ajukan. Jangan sampai kita hanya bawa saja proposal tetapi tidak menahu judul yang ada di dalam proposal tersebut. Yang kedua, anggaran dana. Nah, anggaran dana ini bentuknya uang, itu sangat penting untuk diketahui oleh orang yang kita tuju, oleh pihak yang kita tuju. Kenapa? Karena nominal yang akan kita ajukan itu kemungkinan itu besar. Dan ketika kita mengajukan, ada kemungkinan itu 50% dan 50% diterima dan tidak diterima, disetujui ataupun tidak disetujui. Itu hanya tinggal bagaimana cara kita menyampaikan sedemikian rupa bahwa proposal kita ini sangat bernilai positif. Yang ketiga, hal-hal yang dibutuhkan. Nah, hal-hal yang dibutuhkan ini berkaitan dengan materi ataupun material. Materi itu berkaitan dengan dana, anggaran yang seperti yang kedua tadi. Anda bisa melihat di layar Anda masing-masing ya. Material ini berupa doa mungkin ataupun bantuan secara tenaga yang diberikan oleh pihak tertentu. Dan yang keempat, keuntungan yang diperoleh. Nah, ketika kita menyodorkan sebuah proposal, sudah tentu mereka akan menanyakan, kira-kira jika saya memberikan bantuan anggaran kepada proposal yang Anda ajukan, apakah keuntungan yang akan saya dapatkan? Nah, inilah kalian harus menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat-sangat baik, karena dengan jawaban Anda akan menjadi sebuah penentuan bahwa proposal Anda akan diterima. Berikut, tujuan. Nah, tujuan, maksudnya ini tujuan kita mengadakan kegiatan tersebut yang berada dalam proposal tersebut, tujuannya untuk apa? Usahakan ketika kita menyampaikan tujuan, sampaikanlah tujuan yang bernilai-nilai
positif. Berikut yang keenam, waktu. Waktu ini berkaitan dengan waktu awal pertama kali dimulai dan sampai dengan waktu yang akan selesai. Kira-kira waktu yang diperlukan untuk proposal tersebut kira-kira berapa banyak waktu yang akan dihabiskan? 2-3 hari, 4 hari, atau lebih dari itu? Kita harus menjelaskan waktu apapun yang kita butuhkan dalam penjelasan tersebut. Nah, berikut. Melengkapi informasi dalam proposal secara lisan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hal ini untuk meyakinkan bahwa proposal yang kita ajukan bernilai positif. Nah, yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Berikut. Mengidentifikasi isi proposal dari informasi yang dibaca. Nah, pada bagian ini kita harus mencari tahu informasi apa sajakah yang terdapat pada proposal. Hal ini dikarenakan dapat membantu dan mengembangkan pengetahuan kita untuk bisa membuat proposal sebaik mungkin. Jadi, referensi-referensi yang kita butuhkan itu sangat penting. Referensi-referensi itu bisa kita ambil contoh pada Google ataupun dalam blog seseorang yang terpercaya, agar nanti hal tersebut bisa membantu kita untuk mengembangkan proposal yang akan kita ajukan. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Pak Guru. Untuk pertanyaan, silakan jika ingin bertanya silakan bertanya dalam kolom komentar, silakan. Dan jangan lupa tuliskan nama Anda di kolom komentar agar Pak Guru tahu kalian sudah menyaksikan video ini, dan ketika sudah menyaksikan video ini artinya kalian memiliki nilai tambahan. Untuk penugasan nanti lewat Classroom mungkin, tapi untuk kali ini Pak Guru hanya memberikan penjelasan tentang proposal itu sendiri. Jadi untuk kali ini belum ada tugas, cukup kalian tulis dan catat saja, lalu kirimkan foto dan kirimkan di Classroom. Nanti akan Pak Guru bagikan di Classroom untuk pencatatannya. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.